Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Nah, anak-anak semua, hari ini kita di kelas 3 akan belajar tajwid. Nah, di buku tajwid kali ini yaitu mengenai pelajaran bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik, dan kita menggunakan buku tajwid karya Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi hafizahullah dan Ustadz Nizar Sa'ad Jabal hafizahullah. Nah, anak-anak sekalian, mudah-mudahan kalian dalam keadaan kebaikan ya. Kali ini Ustaz akan menjelaskan yaitu di pelajaran pertama, pelajaran di halaman 2. Silakan dibuka bukunya di halaman 2. Nah, sebelumnya Ustaz sampaikan kita akan memulai pelajaran kita dengan kelas pendalaman Iqra. Kelas pendalaman Iqra. Dan ini sebagai bahan murajaah kita bagi yang sudah selesai Aisar jilid 5-nya, maka kita murajaah pada pendalaman Iqra. Bagi yang belum, maka bisa mengikuti pelan-pelan, dan jika ada yang belum paham bisa ditanyakan kepada Ustadz. Silakan dibuka bukunya di halaman 2. Pelajaran ke-1. Perhatikan di sini mengenal bacaan alif lam ya. Tertulis di sana yaitu al. Tapi kalau kita baca itu alif lam. Pelajaran yang pertama yaitu alif lam. Alif lam yang pertama di sini yaitu alif lam qamariyah atau al ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini alif lam. Ya, al. Nah, alif lam atau al qamariyah dibaca jelas. Dibaca jelas. Dibaca jelas bila alif lam qamariyah, ingat namanya alif lam qamariyah, dibaca jelas bila bertemu dengan huruf yang pertama. Di sini ada huruf hamzah, kemudian ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, nun, ha, dan ya. Al atau alif lam qamariyah dibaca jelas ketika bertemu huruf-huruf tersebut. Contohnya di sini Ustaz contohkan yaitu al-babu. Al-babu. Perhatikan pada al. Pada bacaan al-nya harus dibaca jelas. Ya. Harus dibaca jelas. Tidak boleh
membacanya al-babu, al-babu. Sehingga alnya tidak dibaca. Harus dibaca jelas alnya. Nah, Ustaz tandakan di sini yaitu alnya harus dibaca jelas. Ini juga al dibaca jelas. Dan seterusnya dibaca jelas. Di sampingnya juga sama. Ya, di sini ada al juga. Alif lam. Ya, al-fili. Al-fili. Kemudian alhamdu, membacanya dari kanan ke kiri, ya. Kemudian disambung ke bawahnya alhamdu. Sampingnya juga sama al-yatima. Kemudian di bawahnya al-ahadu. Al-ahadu. Kemudian al-wadudu. Sampai seterusnya alif lam qamariyah dibaca jelas. Nah, barakallahu fiik. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada Ustaz. Ada yang belum paham, jika ada yang belum paham. Kemudian kita lanjutkan pada halaman 3, yaitu mengenai al juga. Tetapi di sini alnya berbeda namanya, yaitu alif lam syamsiyah. Syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Perbedaannya apa, Ustaz? Perbedaannya, alif lam tersebut akan bertemu pada huruf-huruf, ya, selain pada huruf alif lam qamariyah. Nah, kita perhatikan di sini, ya. Al melebur pada huruf setelahnya bila bertemu dengan huruf ta, kemudian fa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod. Kemudian bod, po, vo, lam, nun. Nah, ini dinamakan alif lam syamsiyah jika al tersebut bertemu huruf-huruf ini. Kemudian kita langsung contohnya. Melebur, Ustaz ulangi, melebur maksudnya membaca langsung pada huruf yang di depannya. Contoh di sini, ya. Nah, sini Ustaz berikan contoh. Mana alnya? Nah, alnya di sini. Ini alnya. Nah, pada alif lam ini alnya tidak dibaca, tidak dianggap. Alif lamnya tidak dianggap, maka langsung membacanya pada huruf setelahnya, yaitu huruf dal. Intinya di sini biasanya diberikan tanda tasydid, tanda tasydidnya. Ada tanda tasydid itu. Nah, yang kecil itu tanda tasydid, maka langsung ditekan atau dimasukkan pada huruf setelahnya, yaitu membacanya ad-dinu. Ad-dinu masuk ke huruf dal. Ad-dinu. Alif lam tidak dianggap, maka ini dinamakan alif lam syamsiyah. Sama juga sama sampingnya al-lailu. Al-lailu. Kemudian di sini at-taubatu. At masuk huruf ta-nya. At-taubatu. Jangan membacanya al-taubatu. Kalau membacanya al maka salah. Masuk pada huruf yang bertasdid, yang bertanda tasdid, at-taubatu. Kemudian an-nasu. An-nasu. Kemudian ar-rahimu. Nah, langsung masuk pada huruf ra. Ar-rahimu. Ar-rahimu. Dan seterusnya, ya.
langsung masuk pada huruf yang bertasydid. Dan ini jika ada alif lam kemudian bertemu dengan huruf-huruf syamsiah, maka dibaca langsung masuk pada huruf tersebut. Nah, perhatikan di sini anak-anak semua ya. Di sini saya berikan tanda ya bahwa ini bukan domah ya. Harakatnya bukan domah ini. Ini harakatnya bukan domah. Tapi ini namanya ra'su shad. Ya. Ra'su shad. Ya, tidak kelihatan. Nah, ini. Yang kecil itu. Kelihatan? Nah, itu namanya ra'su shad. Nah, perhatikan catatan di bawahnya ini. Catatan. Tanda yang tadi Ustadz lingkari, yang berada di atas huruf alif bukan harakat dhammah. Bukan harakat dhammah. Harakatnya bukan dhammah. Melainkan adalah ra'su shad, kepala shad. Nah, itu dinamakan biasanya hamzah wasal. Yang mana alif ketika berada di tengah kalimat tidak dibaca. Tidak dibaca atau tidak dianggap. Contohnya di sini gimana? Perhatikan. Di sini ada huruf wa di depan yang awal. Kemudian di tengahnya ada huruf alif. Di atasnya ada ra'su shad, tanda ra'su shad. Itu tidak dibaca. Tidak dianggap. Tapi yang dibaca dari huruf wa. Wal, langsung masuk alif lam qamariyah. Wal jibala. Nah, ingat itu tidak dianggap jika tandanya seperti ra'su shad, itu bukan harakat dhammah ya. Nah, sekian dari Ustaz. Ya, pelajaran kita hari ini yaitu mengenal bacaan alif lam atau al ya. Yang pertama alif lam qamariyah bertemu huruf-hurufnya sudah Ustaz tandai. Kemudian yang kedua yaitu alif lam syamsiah dan huruf-hurufnya juga sudah Ustaz tandai. Perbedaannya yaitu ya, pada huruf al qamariyah atau alif lam qamariyah itu tidak ada tasydid di depan huruf al. Tetapi pada alif lam syamsiah di depannya hurufnya bertasydid. Nah, jadi bisa sangat mudah membacanya. Dan ingat tanda pada huruf hamzah itu di atasnya ini ya, ini bukan huruf harakat dhammah tetapi ra'su shad. Dia tidak dianggap. Tidak dianggap. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Latihannya yaitu membaca bacaan contoh-contoh dari alif lam qamariyah, dari al-babu, kemudian al-fili, al-hamdu, al-yatima, al-ahadu, al-wadudu sampai bawah latihannya. Kemudian yang kedua latihannya yaitu membaca contoh-contoh alif lam syamsiah. Semuanya dibaca sampai dengan as-salihun. Ya, semuanya dibaca dan ini juga sama sampai al-kafirun. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ustaz tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.